Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halinda Pratiwi Chandrasari dari tingkat 3 Prodi D4 Anestesiologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang discharge planning pada pasien ODS. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ODS dan discharge planningnya. ODS atau perawatan bedah sehari itu adalah unit pelayanan yang digunakan untuk memfasilitasi pasien jika perlu melakukan tindakan operasi atau bedah yang menurut pertimbangan medis tidak memerlukan perawatan inap. Sedangkan discharge planning atau perencanaan pulang adalah serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. Lalu apa saja sih ketentuan atau kriteria pada pasien ODS ini? Yang pertama yaitu operasinya ringan dengan lama operasi kurang dari 2 jam. Yang kedua, lama pemulihan atau recovery-nya itu kurang dari 4 jam. Yang ketiga, tidak membutuhkan antisipasi transfusi darah. Lalu yang keempat itu operasi tidak dalam kondisi pasien terinfeksi berat atau sepsis. Yang kelima itu minimal resiko post-op dan nyeri post-op. Lalu yang keenam itu tindakan keperawatan dan imobilisasi yang cepat. Lalu kita tahu tidak semua pasien ODS ini dapat dipulangkan. Yang menjadi titik pertimbangan pada pasien ODS ini yaitu vital sign, yaitu di mana hasil TTV pasien saat pre hingga post op relatif stabil dan normal. Lalu ambulation, yang di mana tindakan mobilisasinya berjalan dengan baik, seperti pasien sudah bisa melakukan aktivitas dengan mandiri, di mana sensorik dan motorik pasien sudah dalam keadaan normal. Lalu mual muntah dan dehidrasi pasien sudah teratasi. Selanjutnya nyeri post op teratasi. Lalu pasien tidak lagi mengalami pendarahan. Nah, pasien juga sudah bisa berkemih secara normal. Lalu ada keluarga yang kompeten yang bisa mendampingi di rumah sakit. Ada keluarga yang dapat mengasuh di rumahnya. Lalu pasien tidak boleh mengemudi setidaknya 24 jam pasca anestesi atau sedasi. Selanjutnya, lingkungan rumah pasien harus sesuai dengan kondisi pemulihan pasca pembedahan. Nah, kita juga harus memberikan edukasi terkait kondisi pasien saat sudah di rumah. Contohnya, saat pasien mengalami pendarahan itu, pasien harus segera dilarikan ke rumah sakit. Lalu saat pasien mengalami mual muntah dan nyeri, harus diberikan obat anti nyeri atau mualnya. Terima kasih.